Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini informasi mengenai uji kompetensi PPG dalam jabatan tahun 2021. Nah, sebelum mengikuti uji kompetensi PPG dalam jabatan tahun 2021 ini, mahasiswa dituntut untuk melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Jadi kita memasuki alamat website resminya ukm.ppg.kemendikbud.go.id. Begini tampilan dari ukm.ppg.kemendikbud.go.id ini. Nah, di atas ini ada menu pendaftaran. Setelah kita klik, di situ nanti akan muncul form pendaftaran UKM PPG ini, di mana kita disuruh untuk mengisi biodata, kemudian mengunggah scan KTP, pas foto latar belakang merah, dan yang terakhir itu ada surat keterangan lulus telah mengikuti rangkaian PPG dalam jabatan yang dikeluarkan oleh pihak LPTK masing-masing. Nah, setelah melakukan pendaftaran, kita memasuki aplikasi uji kinerja UKIN. Iya. Jadi alamat webnya itu ukm.ppg.kemendikbud.go.id/ukin. Nah, begini tampilan dari aplikasi uji kinerja. Ada pilihan peserta dan ada pilihan penguji. Kita masukkan nomor peserta atau nomor UKG. Kemudian sandinya itu kita memasukkan tanggal lahir dari masing-masing peserta, kemudian klik masuk. Nah, begini tampilan aplikasi uji kinerja setelah kita masuk atau login di aplikasinya. Ya, kita ketahui bahwa uji kinerja itu terdiri dari 3 penilaian. Yang pertama itu ada penilaian portofolio, kemudian ada penilaian pembelajaran. Di penilaian pembelajaran ini ada mengunggah rencana pelaksanaan pembelajaran, kemudian juga mengunggah video pelaksanaan pembelajaran. Ya, yang pertama ada portofolio. Nah, begini penampilan dari aplikasi uji kinerja portofolio. Di sini portofolionya ada 6 item. Yang pertama kegiatan penelitian dan publikasi, ada keterangan wajib diisi. Kemudian ada kegiatan refleksi diri, wajib diisi. Ada kegiatan pencarian informasi baru, wajib diisi. Kemudian kegiatan yang menghasilkan inovasi, wajib diisi. Nah, yang tidak wajib diisi di sini, tapi jika ada boleh diunggah, yaitu kegiatan prestasi hasil kompetensi yang pernah diikuti dan kegiatan pengabdian yang telah dilakukan. Kita coba buka satu-satu ya. Yang pertama ada kegiatan penelitian dan publikasi. Nah, di sini kita disuruh mengerti deskripsi kegiatan penelitian dan publikasi yang pernah kita lakukan. Mendeskripsikan kegiatan penelitian dan publikasi yang pernah kita lakukan. Namun terlebih dahulu kita harus unggah dulu fakta integritas. Berikut tampilan dari fakta integritas. Ya. Jadi di pertama kegiatan penelitian dan publikasi ini apa-apa saja yang diunggah itu bisa melihat rubrik. Ya, ini rubrik portofolio melaksanakan penelitian dan publikasi. Jadi yang diunggah yang ada di sini saja. Ya. Saya lihat banyak yang bertanya mengenai portofolio ini. Ya, kita sesuaikan dengan apa yang kita telah lakukan atau telah kita laksanakan. Ya, dengan cara melihat rubrik, sesuaikan apa yang pernah kita lakukan atau apa yang pernah kita laksanakan 3 tahun terakhir sebelum pelaksanaan PPG. Nah, saya pribadi di sini hanya mencantumkan laporan hasil penelitian yang belum diseminarkan.
skornya cuma 0,5 saja. Ya. Kemudian jika itu penelitiannya terdiri dari beberapa orang, ada juga ketentuannya di sini. Penelitinya yang utama itu 60%, peneliti kedua 40%, penelitian ketiga 20%. Jadi yang kedua yaitu kegiatan refleksi diri. Kegiatan refleksi diri seperti ini, kita juga dituntut untuk menuliskan deskripsi kegiatan refleksi diri yang pernah dilakukan 3 tahun terakhir. Terkait fakta integritas itu, dari semua kegiatan UKIN hanya dibuat satu saja. Dimanapun kita mengunggahnya, otomatis akan terisi di kolom semua di dalam aplikasi UKIN ini. Jadi satu saja yang dibuat fakta integritas, dan mengunggahnya pun cuma satu kali saja. Nah, di sini kita dituntut untuk mendeskripsikan kegiatan refleksi diri yang pernah dilakukan 3 tahun terakhir. Nah, kemudian refleksi dirinya ini di rubrik ada 3 kegiatan yang boleh kita cantumkan. Yang pertama, refleksi pengembangan diri yang termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan asesmen pembelajaran 1 semester minimal 1 kali. Atau kegiatan merefleksi pelaksanaan penelitian atau merefleksi pengembangan karya inovasi. Masing-masing skornya itu 0,5. Nah, di dalam uraian refleksi diri ini nanti ada kita cantumkan permasalahan yang kita temukan sewaktu merefleksi, kemudian apa upaya, apa perbaikan yang telah kita lakukan dalam 3 tahun terakhir tersebut. Nah, selanjutnya yang ketiga itu adalah kegiatan pencarian informasi baru. Sama, kita juga dituntut untuk menuliskan deskripsi kegiatan pencarian informasi baru yang telah kita lakukan dalam 3 tahun terakhir sebelum PPG. Ya. Agar mengetahui apa saja yang boleh dimasukkan di dalam kegiatan pencarian informasi baru ini, saya terlebih dahulu melihat rubriknya. Ya. Jadi, kegiatan pencarian informasi baru ini itu berupa diklat, latihan fungsional dan teknis. Kalau dia 30 sampai dengan 80 jam, skornya 1. 81 sampai dengan 180 skornya 2. Ya. Jadi ada yang bertanya, apakah sertifikat itu yang diunggah tercantum jam pembelajarannya, jam pelatihannya? Iya, karena akan ada skor jika ada jam. Selanjutnya di kegiatan yang menghasilkan inovasi. Ya, di kegiatan menghasilkan inovasi ini rubriknya kita lihat. Ya, kita boleh mencantumkan kalau kita telah menulis buku yang lolos penilaian Kemendikbud, skornya 6. Buku teks yang diterbitkan penerbit ber-ISBN, skornya 3. Yang belum ber-ISBN, skornya 1. Buku teks yang telah dicetak sendiri, skornya 0,5. Modul atau LKPD minimal 1 semester yang digunakan nasional, skornya 2. Modul atau LKPD minimal 1 semester yang digunakan di provinsi atau kabupaten atau kecamatan, nilainya 1. Modul LKPD minimal 1 semester digunakan sekolah, 0,5. Buku dalam bidang pendidikan diterbitkan penerbit ber-ISBN 3. Belum ber-ISBN, nilainya 1. Buku dalam bidang pendidikan yang dicetak sendiri, skornya 0,5. Buku hasil karya terjemahan 1, buku pedoman guru 1,5, dan seterusnya. Ada juga karya teknologi kompleks 4, karya teknologi sederhana 2, karya seni kompleks 4, karya seni sederhana 2, alat peraga kompleks skornya 2, alat peraga sederhana skornya 1. Penjelasan terkait kategori karya teknologi, karya seni,
itu dijelaskan di sini. Jadi apa-apa saja yang bisa diunggah untuk dinilai dalam karya inovasi ini, lihatlah di rubriknya. Ya, apa-apa yang boleh dimasukkan di situ. Ya. Saya pribadi masukkan di sini adalah video pembelajaran 15 menit, bentuknya alat peraga sederhana. Kemudian juga saya masukkan modul pembelajaran elektronik 1 semester yang digunakan di sekolah saja. Iya. Video pembelajarannya. Selanjutnya kegiatan prestasi hasil kompetisi. Jadi jika pernah mengikuti kompetisi, jika kompetisinya internasional juara 1 sampai 5 skornya 3, internasional sebagai finalis saja skornya 2, kompetensi nasional juara 1 sampai 5 2, finalis saja skornya 1. Jika itu tingkat kecamatan juara 1 sampai 5 skornya 0,3. Tapi kegiatan prestasi hasil kompetensi ini tidak wajib diunggah, boleh ada, boleh juga dikosongkan. Begitu juga dengan kegiatan pengabdian yang telah dilakukan. Ya, rubriknya pengabdian yang pernah dilakukan. Yaitu item di portofolio. Di UKIN juga ada item pembelajaran. Di pembelajaran ini ada 2, kita dituntut untuk mengunggah rencana pelaksanaan pembelajaran. Seperti saya telah mengunggah rencana perangkat pembelajaran untuk diajukan mendapatkan penilaian. Kemudian di sebelahnya ada video pelaksanaan pembelajaran UKIN. Nah, di sini banyak yang bertanya, apakah di UKIN itu seperti uji komprehensif, ada tanya jawab dari dosen atau dari penguji? Jadi jawabannya tidak ada. Di UKIN itu hanya mengirimkan portofolio, rencana pelaksanaan pembelajaran RPP, dan video pelaksanaan pembelajaran UKIN yang telah kita laksanakan. Selanjutnya ada fakta integritas. Jadi keempat item itu diajukan, dikirim di aplikasi uji kinerja ini untuk dinilai oleh tim penilai. Jadi tidak ada tanya jawab dari penilai. Iya. Video pelaksanaannya diunggah di YouTube dengan pengaturan tidak publik. Selanjutnya linknya dikirim di aplikasi uji kinerja ini untuk mendapatkan penilaian. Ya, begitulah tampilan dari aplikasi uji kinerja UKIN UKM PPG dalam jabatan tahun 2021 angkatan 1. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.